Salam Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan kita pada hari ini. Tentunya di mana di dalam kehidupan kita bisa melakukan segala aktivitas kita bisa menyelesaikan semua tugas dan pekerjaan kita. Dan itu semua adalah karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih, saya percaya bahwa saat ini saudara mengalami kesehatan yang baik, dan dimana pada kesempatan ini saya mengajak untuk kita semua mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah dasar kehidupan kita orang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, karena tema pada perenungan firman Tuhan kita pada hari ini itu tentang pencobaan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, kata pencobaan ini adalah sesuatu yang harus terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Orang yang beriman, orang yang tidak beriman, semuanya akan mengalami hal yang sama. Semuanya akan mengalami yang namanya pencobaan. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita tahu, khususnya kita yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, bahwa pencobaan itu bukan datang dari Allah. Saya kira semua kita yang orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, tentu tahu akan hal ini, bahwa pencobaan itu ya bukan datang dari Allah, tapi itu hasil daripada perbuatan kita sendiri. Ya, itu hasil daripada kelalaian kita, karena kita mengabaikan firman Tuhan, atau karena kita tidak mengerti dan tidak memahami tentang kebenaran Tuhan, kebenaran firman Allah. Ya, karena kita mungkin kurang membaca Alkitab, kurang mendengarkan firman Tuhan, sehingga saudara-saudara yang terkasih, banyak orang-orang yang berkata bahwa pencobaan itu datang dari Allah. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa semua murid-murid Yesus, semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentu setuju akan hal ini, bahwa pencobaan itu ya bukan datang dari Allah, tetapi itu hasil daripada perbuatan kita sendiri. Jadi saudara-saudaraku terkasih, untuk itulah pada kesempatan ini saya akan berbagi ya tentang firman Tuhan, atau tentang menjelaskan bagaimana pencobaan yang kita alami, yang dialami oleh manusia. Ya, artinya apakah pencobaan itu memberikan sesuatu hal yang baru dalam kehidupan kita, atau cobaan itu malah membuat kita semakin jatuh. Ya, makanya saudara-saudara terkasih, ini yang saya mau bagikan kepada kita, sehingga dengan saya menjelaskan tentang pencobaan ini, mungkin saja dengan penjelasan yang akan saya bagikan pada hari ini, ya mudah-mudahan ini bisa membuat saudara iman saudara itu diteguhkan atau dikuatkan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita berbicara tentang pencobaan, ya setiap kita manusia tentu ya sering atau ya pernah mengalami suatu pencobaan yang besar, kecil, tetapi tentu yang selalu kita ingat adalah pencobaan yang mungkin menurut kita itu adalah sangat pencobaan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, yang mungkin pada saat pencobaan itu saudara ya hampir saudara itu benar-benar jatuh atau frustasi atau putus asa karena pencobaan itu yang saudara alami, dan saudara menganggap bahwa itu adalah pencobaan yang sangat berat sekali dalam kehidupan saudara. Tetapi saudara, kita adalah orang yang beriman kepada Yesus Kristus itu ya bersyukur dan beruntung kita, karena kita mengenal kebenaran. Artinya kita mengenal Yesus, bersyukur karena di dalam Alkitab ya Ia sudah ya memberikan semua harapan-harapan kepada kita melalui firman yang tercatat. Ya. Jadi salah satunya adalah dia menegaskan bahwa pencobaan itu bukan datang dari Allah,
tapi itu daripada kesalahan kita sendiri, daripada perbuatan kita sendiri. Ya. Artinya ketika kita melakukan suatu hal yang baik, maka yang akan kita terima pula adalah sesuatu hal yang baik. Ketika kita melakukan sesuatu yang jahat, maka itu juga yang akan kita terima dalam kehidupan kita, saudara. Artinya kita menabur benih yang baik, maka akan menghasilkan buah yang baik. Semuanya tercatat dalam Alkitab. Ketika kita menabur benih yang jahat atau yang berduri, maka buahnya juga tentu akan berduri. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku terkasih, jadi kita bersyukur kita yang beriman kepada Yesus Kristus ini, ya, artinya kita ini mempunyai dasar kebenaran firman yang sungguh luar biasa, yang akan menguatkan kita, membawa kita pada kehidupan yang sesungguhnya. Sehingga dalam pencobaan-pencobaan apapun yang datang dalam kehidupan kita, ya seperti tema kita pada hari ini, itu tentang pencobaan. Sebesar apapun pencobaan itu dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa melewati dan menanggung semuanya. Maka oleh karena itu saudara-saudaraku terkasih, mari kita perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Di sini dikatakan, Bapak Ibu Saudara, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi yang pertama itu, saudara-saudaraku terkasih, di sini dijelaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Coba saudara ini, pikirkan dan perhatikan baik-baik bahwa semua pencobaan yang kita alami di dalam kehidupan kita ini sebenarnya pencobaan yang biasa. Di sini sudah jelas sekali. Namun apa yang membuat kita ini merasa bahwa pencobaan itu atau ketika pencobaan datang kita merasa bahwa ini pencobaan sangat berat kita hadapi, sangat berat kita lewati. Kira-kira kenapa ini bisa terjadi? Padahal di sini dijelaskan bahwa pencobaan semua yang kita alami, semua orang-orang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, ketika mengalami suatu persoalan atau pencobaan di dalam kehidupan, di sini diterangkan bahwa pencobaan itu adalah pencobaan biasa. Namun apa yang membuat kita bahwa pencobaan itu sangat berat kita hadapi? Sehingga ada orang yang putus asa, ada orang yang frustasi, stres, bahkan jatuh sakit. Ya. Padahal di sini dijelaskan, Bapak Ibu Saudara, ini khusus kita yang beriman percaya kepada Yesus Kristus, bahwa pencobaan yang kita alami adalah sebenarnya pencobaan yang biasa. Lalu apa yang membuat kita ini bahwa pencobaan ini sangat berat kita hadapi? Kembali lagi, saudara. Ya. Itu karena kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Artinya di dalam hati kita tidak mempunyai dasar kebenaran. Sehingga ketika begitu datang pencobaan, padahal ini adalah pencobaan biasa. Coba kalau misalnya bahwa kita mengerti kebenaran, kita mempunyai dasar kebenaran dalam hati kita, sebesar apapun cobaan itu. Ya. Di sini dijelaskan bahwa Tuhan akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita bisa menanggungnya. Apa yang membuat kita merasa terbebani dengan persoalan perkara yang kita hadapi, pencobaan-pencobaan itu? Kembali lagi, karena kita kurang membaca firman Tuhan. Kita selalu mengabaikan hal-hal taruhan, atau kita selalu sibuk dengan hal-hal duniawi, kepentingan diri sendiri, sehingga ada kekosongan di dalam hati kita. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita merasa bahwa pencobaan itu sangat berat, dan kita harus melihat jauh ke dalam diri kita. Kita harus bertanya pada diri sendiri, kenapa? Ketika saudara mengenal firman, artinya ketika saudara membaca firman ini, bahwa pencobaan ini pencobaan biasa, namun yang saudara rasakan, kenapa persoalan ini sangat berat saya hadapi? Kira-kira apa? Padahal Tuhan jelas mengatakan bahwa pencobaan biasa. Kembali lagi saudara, itu karena apa? Saudara kurang mendengarkan firman Tuhan. Saudara kurang mengarahkan perhatian saudara pada firman Tuhan, atau perhatian hidup saudara kepada Tuhan. Kenapa? Ketika kita lebih dekat dengan Tuhan, apapun yang kita hadapi saudara,
Bukankah di dalam ketika kita saudara, misalnya ketika saudara ya, sering membaca firman Tuhan, ya, mungkin saudara juga mendengar atau mengetahui atau menghafal firman ini, ya, di dalam Alkitab itu mencatat, saudara, bahwa iman itu timbul dari pendengaran, ya, pendengar akan firman Kristus. Artinya ketika kita memiliki iman, maka pencobaan apapun itu, maka kita akan bisa menanggung melewatinya. Karena kita memiliki iman, artinya kita memiliki keyakinan yang penuh, percaya kepada Tuhan. Sehingga kita tidak merasa terbebani oleh hal apapun dalam kehidupan kita di dunia ini. Itu seperti yang saya sampaikan tadi. Karena saudara mengenal kebenaran, karena saudara membaca firman Tuhan. Tetapi kalau saudara tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak membaca firman Tuhan, sehingga tidak salah ketika ada masalah sedikit, saudara langsung putus asa atau frustasi. Ya, bahkan saudara akan mengalami suatu hal yang keadaan yang sangat buruk. Bahkan ada yang sampai jatuh sakit. Coba misalnya ketika dalam mengalami masalah atau persoalan di dalam kehidupan kita misalnya. Ketika sebelum masalah itu datang, kita sudah membaca firman Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Firman ini salah satunya misalnya bahwa pencobaan biasa. Ketika datang suatu persoalan, tentu di dalam hati kita mempunyai kepercayaan atau iman. Karena firman itu. Artinya apa? Ketika datang itu persoalan, kita percaya saudara bahwa sebesar apapun persoalan yang saya hadapi sekarang ini, tidak akan melampaui kekuatan saya sendiri. Tuhan tidak ibaratkan itu. Dan tentu di dalam hati saudara mengatakan bahwa saudara bisa melewatinya karena saudara membaca firman, mendengar firman, bahwa jelas-jelas Tuhan mengatakan ini pencobaan biasa dan Tuhan akan memberikan jalan keluar supaya kamu bisa menanggung. Ya, saudara-saudara yang terkasih. Ya. Makanya sangat penting kita itu kalau misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu sangat penting kita mendengarkan firman Tuhan. Sangat penting kita itu sering membaca firman Tuhan. Nah, ini tentang pencobaan-pencobaan biasa, saudara. Ya. Kemudian di sini Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak akan tidak membiarkan pencobaan itu melebihi kekuatan manusia. Sangat jelas, saudara. Sebenarnya kita ini, ya, saya juga dulu ketika saya belum jarang mendengarkan firman Tuhan, jarang membaca firman Tuhan, saudara. Artinya saya belum membaca dan belum mendengar hal-hal ini, firman-firman ini. Sebelum saya mendengar ini, saudara, ketika ada masalah yang datang, itu saya itu merasa sangat artinya berat sekali. Padahal itu masalah kecil, tapi ada suatu beban yang saya rasakan, saudara. Itu karena saya dulu waktu itu belum mendengar firman Tuhan, saya belum membaca firman Tuhan. Tetapi ketika saya membacanya, maka setiap masalah yang ada yang datang, puji Tuhan saya bisa mengatasi karena saya percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Atau Tuhan membiarkan pencobaan itu, ya. Artinya Tuhan membiarkan pencobaan datang di dalam kehidupan kita itu, tetapi Tuhan tidak membiarkan melebihi kemampuan kita. Tuhan membiarkan pencobaan itu sebatas atau sesuai dengan kemampuan kita, saudara. Karena ingat, ya, pencobaan itu bukan dari Allah. Makanya disampaikan Tuhan itu membiarkan pencobaan itu dalam kehidupan kita, tetapi tidak melebihi kemampuan kita, tetapi sesuai dengan kemampuan kita. Ya, paham ya? Jadi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, maka ini sangat enak ketika kita selalu membaca firman Tuhan. Ya. Sangat enak sekali. Ya. Ketika kita mengetahui firman Tuhan, dari masalah apapun datang di dalam kita, hati kita tetap semangat dan bersuka cita. Karena kita percaya pencobaan itu tidak akan melebihi kemampuan kita. Nah, saudara-saudara, kita lanjut ya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ya, tadi mulai dari pencobaan-pencobaan biasa, ya, sampai di mana Tuhan itu tidak akan membiarkan pencobaan itu melebihi kemampuan kita, tapi Ia membiarkan pencobaan itu seturut atau sesuai dengan kemampuan kita.
Sampai akhirnya di mana Tuhan itu akan memberikan jalan keluar kepada setiap orang, ya, supaya mereka dapat menanggungnya. Jalan keluarnya solusi, ya. Artinya Tuhan itu memberikan kita kekuatan atau semacam semangat dalam diri kita, urapan Roh Kudus. Tentunya ya, Tuhan itu tidak pernah memberikan benda-benda dunia, ya, benda-benda harta nyata, ya. Tetapi berkat dari Tuhan itu secara rohani. Kuasanya itu yang tidak terlihat, tapi itu bisa dirasakan oleh setiap orang-orang percaya. Salah satunya akan memberikan kuasa Roh Kudus. Kekuatan kita yang akan mengubah hidup kita, terutama adalah memberikan jalan keluar, memberikan kita kekuatan, sehingga kita bisa menanggung persoalan apapun yang hadir dalam kehidupan kita, saudara. Tapi intinya dalam pembahasan kita pada kali ini, saudara, kembali lagi, bahwa sangat penting kita untuk membaca firman Tuhan. Sangat penting kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan itu dasar daripada kehidupan kita. Dasar daripada iman kita, saudara. Biarpun misalnya kita rajin berdoa, mengikuti persekutuannya kita hanya datang hadir sebagai datang untuk berdoa saja. Tetapi ketika saudara tidak mendengarkan firman Tuhan atau tidak membaca firman Tuhan, sama saja itu tidak ada gunanya. Tetapi ketika semangat saudara dalam berdoa, ya, ikut persekutuan, ikut sharing-sharing Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, itu adalah suatu tindakan yang sangat luar biasa. Tentu itu berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Dan di situ itu Roh Kudus Tuhan itu akan bekerja. Dia akan menuntun saudara, memimpin saudara, supaya saudara benar-benar mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Artinya saudara akan dipimpin oleh Roh itu sepenuhnya ke dalam kebenaran firman Tuhan. Ia akan mengarahkan hidup saudara. Ya. Ia akan mengubah hidup saudara dari kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru. Ia akan meneguhkan iman saudara dalam setiap pergumulan hidup saudara. Tentunya saudara akan selalu didamping, saudara akan selalu dituntun. Tuhan akan selalu memperhatikan saudara dan memelihara saudara dimanapun saudara berada. Tuhan akan selalu menyertai, memimpin sampai Tuhan itu membawa saudara pada kemenangan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan khawatir, ya, jangan jangan ada lagi kata sekarang bahwa saudara mungkin saudara mengatakan, ya, yang penting kita itu jangan pernah lupa untuk berdoa. Ya, mungkin saudara mengatakan hal-hal demikian. Tetapi ingat saudara, ya, berdoa itu tidak cukup kalau saudara tidak membaca firman Tuhan. Ya, itu tidak cukup kalau saudara berdoa tapi tidak membaca firman Tuhan. Artinya iman saudara tidak sempurna. Ya, kalau saudara baca di dalam Alkitab, firman Tuhan itu juga mengatakan begini, saudara. Itu Rasul Paulus itu menjelaskan, ya. Karena itu hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Artinya ketika kita berdoa, hanya berdoa saja, itu tidak cukup. Kalau saudara tidak mendengarkan firman atau tidak membaca firman Tuhan, iman saudara tidaklah sempurna. Itu tidak cukup, belum sempurna. Padahal Tuhan itu menginginkan supaya kita itu sempurna, ya. Di dalam firman Tuhan juga berkata, ya, ada tertulis. Ini Tuhan sendiri mengatakan, ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Artinya saudara begini, Tuhan ingin kita itu hidup, ya, seperti apa yang ia lakukan ketika 2000 tahun yang lalu ia hadir di dunia. Artinya Tuhan ingin kita mengikuti jejak.
kita harus hidup sempurna seperti Dia. Bukan berarti kita mau menyamakan diri dengan Tuhan. Tidak. Artinya kita melakukan segala sesuatu yang Ia perintahkan. Artinya kita harus mengusahakan diri kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Bukan supaya dipuji orang. Ya, saudara bisa membedakan ini. Saudara bisa membedakan hal seperti ini. Ya, artinya kita melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Ya. Kita mengusahakannya supaya apa? Artinya kita mengambil perhatian daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya sekiranya dengan apa yang kita lakukan, semoga Tuhan berkenan kepada kita. Itulah usaha-usaha yang harus kita lakukan orang-orang beriman percaya kepada Yesus Kristus. Karena apa? Karena ketika kita tidak mengenal kebenaran ataupun orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, tentu mereka akan selalu melakukan sesuatu itu berdasarkan keinginan mereka sendiri. Artinya supaya mereka dipuji oleh semua orang. Artinya mereka itu melakukan segala sesuatu itu untuk mencari perhatian dunia. Mereka itu melakukan segala sesuatu untuk mencari perhatian dunia supaya apa? Supaya mereka akan dipuji, disanjung, disegani. Itu oleh dunia. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal firman Tuhan. Tetapi orang yang mengenal firman Tuhan, ketika mereka melakukan suatu perubahan dalam kehidupan mereka, artinya mereka mau berubah, bertobat, mau hidup di dalam Kristus Yesus. Dalam setiap tindakan, perbuatan, dalam setiap perbaikan sikap mereka, hidup mereka, hari demi hari, mereka selalu melakukan perbaikan. Ya. Ketika mereka memiliki dasar kebenaran, itu mereka lakukan untuk mencari perhatian Tuhan. Kiranya Tuhan itu berkenan atas apa yang kita lakukan. Karena begini saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mau bertobat, kita melakukan kebaikan. Ya, bukan, ya artinya kita melakukan kebaikan itu bukan berarti supaya kita diselamatkan. Ya, saya kira kita yang orang-orang Kristen ya tentu tidak setuju akan hal ini. Bahwa dengan melakukan kebaikan itu kita akan diselamatkan. Tentu sebagai orang Kristen itu tidak percaya akan hal ini. Karena jelas bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Ya. Bukan karena perbuatan kita. Perbuatan baik apapun yang kita lakukan di dunia ini, itu adalah tanda rasa syukur dan terima kasih kita. Karena kita telah diselamatkan. Dan kita lakukan itu untuk Tuhan. Untuk kemuliaan namanya. Makanya setiap kita melakukan perubahan dalam hidup kita, sikap, tindak, tutur kata kita. Ya. Ketika kita selalu melakukan suatu perbaikan, karena kita ingin hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita selalu jatuh, tapi kita bangkit lagi. Kita jatuh dan bangkit, artinya kita mempunyai semangat dalam diri kita. Kita selalu berusaha sebaik mungkin untuk kita selalu melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Karena memang kita manusia ini tidak pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kita mempunyai tindakan dalam diri kita untuk kita selalu berusaha dan mengusahakan diri kita untuk hidup dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Artinya jangan kita terus hidup dalam duniawi. Jangan kita selalu hidup menurut hal-hal dunia ini, saudara. Artinya hidup dalam kesalahan. Kesalahan akan ada, tetapi perbaikan harus ada. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya. Kesalahan itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan itu ingin supaya ada perbaikan dalam diri kita. Karena kita akan dibantu oleh kuasa Tuhan, oleh penyertaan Tuhan, bimbingan Roh Kudus Tuhan yang akan membawa kita pada kemenangan. Itu pada kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, jangan pernah takut, jangan pernah gelisah, jangan khawatir lagi. Apapun masalah, persoalan, pencobaan apapun yang saudara hadapi, ya di sini sudah jelas itulah pencobaan biasa yang tidak akan melampaui atau melewati kekuatan saudara, tidak melebihi kemampuan saudara. Dan percayalah, sebesar apapun cobaan itu, perkara apapun yang hadir dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kita bisa menanggung.
Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga dalam perenungan kita pada hari ini itu memberikan suatu semangat atau dorongan iman atau Roh Kudus bekerja dalam diri saudara, sehingga di hari-hari yang akan datang, saudara khususnya yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, saudara yang mendengarkan ini, ya semoga Roh Kudus Tuhan bekerja dalam diri saudara untuk membawa saudara, memimpin saudara, itu supaya saudara mengenal kebenaran firman Tuhan. Semoga demikian. Tuhan Yesus memberkati.